Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i. Para jemaah sekalian, para dokter, para profesor, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan-kenikmatannya lah kita bisa berkumpul, bertemu, saling mengingatkan dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keikhlasan kepada kita semuanya dalam menjalankan amalan yang mulia ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita masih bersama kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kitab yang sangat besar sekali keberkahannya, kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai bab yang ke-12. Babul hath 'ala al-izdiyadi minal khair fi awakhiri al-umr. Bab yang menjelaskan tentang anjuran atau dorongan untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur, di sisa umur kita. Bab yang menjelaskan tentang anjuran atau dorongan untuk menambah amal kebaikan di sisa-sisa umur kita. Bab ini para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar sekali manfaatnya untuk kita. Tidak hanya orang-orang tua, tapi semua dari kita sangat membutuhkan pengingat dalam masalah ini. Sisa-sisa umur kita harusnya kita isi dengan amal-amal kebaikan. Semakin hari harusnya amal kebaikan kita semakin bertambah. Kenapa demikian para jemaah? Karena yang menentukan baik dan buruknya keadaan kita di hari akhir nanti adalah akhir dari umur kita. Itu penentunya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ada orang yang kelihatannya
melakukan amal-amal kebaikan. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia masuk ke dalam neraka, dan kehendak Allah pasti sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di dalam takdirnya adalah bahwa orang ini akan masuk neraka, maka orang ini akhirnya melakukan amalan ahli neraka dan mati dalam keadaan melakukan amalan tersebut. Akhirnya dia jadi ahli neraka. Yang menentukan adalah akhir dari amalan orang ini. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya melakukan keburukan. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya sejengkal saja. Tapi karena Allah berkehendak orang ini masuk surga, dan kehendak Allah pasti atas kebijaksanaan Allah, dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah catat orang ini sebagai ahli surga. Maka akhirnya, di akhir umurnya, orang ini melakukan amal ketaatan kepada Allah, dan Allah tutup dengan amal ketaatan itu. Sehingga orang ini menjadi ahli surga. Yang menjadi penentu adalah amal yang paling akhir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung amalan-amalan penutupnya. Maka jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan baik kita di masa lalu. Karena kita harus terus waspada. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan amal kebaikan kemudian ditutup dengan amal keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya anugerah husnul khatimah, bisa menutup kehidupan ini dengan amalan-amalan yang mulia. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya amal penutup untuk kehidupan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa yang menjelaskan atau doa yang di dalamnya ada permintaan yang berhubungan dengan masalah ini. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikan umurku yang paling baik adalah akhirnya. Jadikan umurku yang paling baik adalah yang paling akhir. Dan jadikan amal terbaikku adalah amal penutup hidupku. Jadikan amal yang paling baik untukku adalah amal yang menjadi penutup hidupku. Dan doa ini para jemaah sekalian sangat layak untuk kita ulang-ulang. Untuk selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah.
Ya Allah, jadikan umurku yang paling baik adalah akhir dari umurku. Dan amalanku yang paling baik adalah penutupnya. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan sisa umur kita. Dan jangan sampai kita bangga dengan masa lalu kita. Lihatlah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apa yang diwajibkan kepada mereka. Tapi hati mereka terus khawatir. Khawatir kalau amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu betapa mulianya amalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan mereka bersama Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak ujub. Mereka tidak bangga dengan amalan-amalan di masa lalu mereka. Tapi mereka merasakan amalan-amalan tersebut masih kurang. Mereka masih khawatir amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tirulah para sahabat, generasi terbaik umat ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Semangatlah dalam melakukan kebaikan. Dan isi sisa-sisa umur kita dengan kebaikan. Dan berusahalah untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sisa-sisa umur kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan banyak dalil yang menunjukkan pentingnya kita untuk menambah kebaikan di sisa-sisa umur kita. Yang pertama beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami, Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan umur kepada kalian dengan umur yang menjadikan seseorang bisa mengingat, menjadikan seseorang bisa teringat, bisa tahu kebaikan, bisa tahu kebenaran. Dan bukankah telah datang kepada kalian orang yang membawa peringatan? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan umur di sini adalah umur 60 tahun. Yang dimaksud dengan umur ini adalah umur 60 tahun. Maksudnya, kalau kita bawa ayat ini kepada umur 60 tahun, maka maksud dari ayat ini adalah, bukankah kami Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kalian ke umur 60 tahun, yang dengan umur tersebut harusnya kalian itu bisa sampai kepada kebenaran, bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah telah datang kepada kalian seorang utusan yang membawa peringatan?
Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli neraka. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Coba kita renungkan ayat ini ya. Ayat ini di surat Fatir. Orang-orang ahli neraka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Keluarkan kami dari neraka ini. Kembalikan kami ke dunia. Sehingga kami bisa beramal kebaikan. Tidak seperti amalan-amalan yang dahulu kami lakukan. Apa kata Allah? Allah mengatakan kata-kata ini. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah jawab permintaan mereka, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Dengan umur yang harusnya seseorang bisa sampai kepada kebenaran. Bisa ingat, bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan bukankah telah datang kepada kalian seorang yang telah memberi peringatan. Seorang yang membawa peringatan. Fadhuku. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah siksa itu. Fama lidzalimina min nasir. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang-orang yang zalim itu. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsiri bahwa yang dimaksud dengan umur di sini adalah 60 tahun. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan umur di sini adalah 40 tahun. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan umur di sini adalah 20 tahun. Yang dimaksud dengan umur ini adalah 18 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun. Tapi ayat ini sebenarnya bisa kita umumkan. Bisa berlaku umum untuk semua umur. Karena memang tidak ada pembatasan di dalam ayat ini. Allah katakan, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian, umur berapapun, yang dengan umur tersebut kalian bisa sampai kepada kebenaran, bisa ingat, bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Ini bisa kita bawa kepada semua umur. Walaupun ada pembatasan-pembatasan dari para ahli tafsir itu. Kalau kita bawa kepada pembatasan, maka kita katakan bukan berarti ayat ini khusus untuk orang-orang yang berada di umur-umur yang dikatakan oleh para ulama itu. Tidak. Ayat ini, kalau dikatakan ini khusus untuk umur 60 tahun, atau untuk khusus 40 tahun, atau khusus untuk umur yang lainnya, maka kita katakan yang lainnya juga demikian. Umur-umur yang lainnya juga berlaku ayat ini. Karena alasannya sama. Alasannya sama. Yang penting di umur tersebut harusnya seseorang bisa ingat. Harusnya seseorang bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Harusnya seseorang bisa sampai kepada kebenaran. Dan di umur-umur tersebut telah sampai kepada mereka peringatan-peringatan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kalau seseorang sudah sampai umur 60 tahun, maka harusnya mereka lebih ingat lagi. Apalagi kalau umurnya lebih dari 60 tahun. Harusnya lebih ingat lagi. Karena dia sendiri sudah merasa ajalnya sudah dekat. Dia sendiri sudah merasa ajalnya
sudah sangat dekat. Maka harusnya orang-orang yang seperti ini ya lebih fokus untuk memperhatikan akhirat. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah membawakan ayat ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang selaras dengan ayat tadi. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan uzurnya. Kalau Allah telah mencukupkan uzurnya, berarti Allah tidak akan memberikan uzur lagi untuk orang yang dia panjangkan umurnya hingga 60 tahun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan uzur lagi untuk orang yang dia panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah mencapai umur 60 tahun, dia sudah banyak melihat kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan. Banyak orang yang menghampiri dia, banyak orang yang menasehati dia, banyak orang yang mengingatkan dia. Selama umur itu dia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik tanda-tanda kekuasaan yang dia lihat di alam semesta ini maupun tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa ayat-ayatnya. Al-Qur'an misalnya, kalamullah. Dia membaca ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu telah sampai kepada dia. Kalau sudah seperti itu, dia masih dalam keburukan, dia masih dalam penyimpangan, maka orang yang seperti ini memang sudah keterlaluan. Memang pantas untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memberikan uzur kepada orang-orang yang demikian. Kalau di sini disebutkan 60 tahun, apalagi kalau lebih dari 60 tahun. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan umur 60 tahun ini memang karena sebagian besar umat beliau mayoritasnya umurnya 60-an tahun. Sebagaimana beliau sabdakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik." Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Inilah keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi umurnya. 60-an tahun. Dan sedikit orang yang melampaui umur ini. Sampai umur 60 tahun ternyata masih dalam keburukan. Ternyata masih dalam penyimpangan, masih dalam kesesatan. Masih menentang kebenaran. Maka orang yang seperti ini memang pantas untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah banyak memberikan dia kenikmatan. Allah sudah memberikan banyak hal yang harusnya bisa menyampaikan dia kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada kemuliaan. Tapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Para jemaah sekalian, yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa memahami bahwa perayaan ulang tahun itu sangat tidak selaras dengan nilai-nilai Islam.
sangat tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Makanya kita tidak mendapati kebiasaan seperti ini dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Dilakukan oleh para sahabat Nabi, dilakukan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Tidak ada yang melakukannya. Karena memang tidak selaras dengan Islam. Harusnya semakin orang dekat dengan ajalnya, harusnya dia semakin prihatin, semakin waspada. Bukan malah senang. Saya ulangi, harusnya ketika seseorang semakin dekat dengan ajalnya, harusnya dia semakin prihatin, semakin mawas diri, bukan malah bersenang-senang. Coba bayangkan para jamaah sekalian, kalau ada orang divonis hukuman mati, akan ditembak dia setelah setahun. Setelah setahun dia akan dieksekusi hukuman matinya. Dia akan dieksekusi, ditembak misalnya. Orang seperti ini semakin dekat dengan waktu eksekusinya, apakah dia akan senang? Alhamdulillah sudah bulan yang pertama kita lewati di penjara. Alhamdulillah sudah bulan kedua dilewati di penjara. Alhamdulillah sudah semakin dekat dengan ajalku. Apakah seperti ini? Apakah ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya? Tidak. Dan para jemaah sekalian, kalau ini suatu kebaikan, tentunya disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Tentunya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Tentunya dilakukan oleh para sahabat beliau yang semangat melakukan kebaikan. Harusnya semakin orang dekat dengan ajalnya, itu harusnya semakin waspada. Harusnya dia semakin banyak melakukan kebaikan. Harusnya dia semakin takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah merasa ajalnya semakin dekat. Dan setelah kematian, dunianya akan dia tinggalkan selama-lamanya. Dan sebanyak apapun dunia itu akan berpisah dari dia, akan dia tinggalkan. Akan diambil oleh orang lain. Dan namanya akan terlupakan. Kalau amalannya buruk, apa gunanya harta sebanyak itu? Orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di zamannya. Untuk apa apabila amalannya tidak baik? Untuk apa apabila dia akhirnya merana dalam kehidupan yang selama-lamanya? Para jemaah sekalian, cobalah ingat Qarun, orang yang paling kaya yang pernah ada di dunia ini. Apakah kekayaannya bermanfaat bagi dia? Apakah kekayaannya bermanfaat bagi dia? Apa manfaatnya? Mari kita ingat Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang kekuasaannya benar-benar sangat absolut ya. Sangat kuat sekali. Sampai ketika mengaku sebagai Tuhan diamini oleh masyarakat. Ini kalau kekuatannya, kekuatan kekuasaannya itu tidak kuat, tidak akan seperti ini. Bayangkan, mengaku sebagai Tuhan dan diamini oleh masyarakat. Diamini oleh rakyatnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuasaan dia. Tapi setelah mati, apakah kekuasaan yang seperti itu bermanfaat bagi dia? Kalau amal dia buruk,
Apa gunanya kekuasaan itu? Ilmu dunia, sejenius apapun orang. Ilmu dunia. Siapa orang yang paling jenius di dunia ini? Setelah meninggal, setelah mati, kalau amalan dia tidak baik, apa gunanya? Maka para jamaah sekalian, yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fokuslah pada tujuan utama kita diciptakan, kita ada di dunia ini. Yang sudah Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Inilah nikmat Islam. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, beramal baik. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan utama kita diciptakan di dunia ini. Ingat-ingatlah hal ini dan semangatlah dalam melakukannya. Yang akan mendapatkan manfaatnya tidak lain kita sendiri. Para jemaah sekalian, marilah kita benar-benar melihat akhirat kita. Di dunia tidak akan lama. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya akan menikmati hasil dari jerih payah kita. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kata Allah di dalam surat An-Najm. Dan sungguh tidaklah seseorang mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia usahakan. Dan sesungguhnya usaha-usaha dia nantinya akan dia lihat. Akan terlihat semuanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sangat kecil sekali kebaikan itu, pasti dia akan lihat nanti. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sangat kecil sekali, dia akan melihatnya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua orang akan tergadaikan oleh amalannya. Hal tujzaun illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian diberikan pahala, diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang pernah kalian lakukan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal kebaikan di sisa-sisa umur kita merupakan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis disebutkan ketika turun ayat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika turun ayat ini, turun surat ini, surat An-Nasr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham bahwa ajalnya sudah dekat.
Di surat tersebut Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan telah datang waktu pembukaan kota Makkah, engkau bisa membebaskan kota Makkah. Engkau bisa menaklukkan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad telah melihat orang-orang banyak masuk Islam dengan berbondong-bondong, dengan beramai-ramai. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bacalah tasbih dan bacalah hamdalah, tahmid. Banyak membaca subhanallah. Banyak membaca alhamdulillah. Wastaghfir. Dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubatnya seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami dari surat ini isyarat akan dekatnya ajal beliau. Karena biasanya sesuatu itu ketika datang, dia akan datang dengan sesuatu yang kecil. Kemudian dia berkembang. Asalnya lemah, kuat. Kalau sudah kuat sekali, itu tinggal turunnya. Tinggal berkurangnya. Dan ini hukum alam ya. Seperti itulah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan beliau. Dan puncak dari kemenangan beliau adalah dengan ditaklukkannya kota Makkah. Makanya ketika sudah sampai pada keadaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa ajalnya sudah sangat dekat. Apa yang dilakukan oleh beliau? Setelah turunnya surat ini, beliau banyak sekali membaca tasbih. Beliau memperbanyak membaca hamdalah. Beliau memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali beliau di dalam salat itu membaca subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sebagai penerapan pesan yang Allah berikan di dalam surat An-Nasr. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan segala puji untukmu ya Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ini dulu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun ayat An-Nasr. Sebelum turun surat An-Nasr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merutinkan bacaan ini di dalam salat-salat. Kemudian beliau rutinkan di dalam salat-salat. Ini menunjukkan bahwa di sisa umur beliau menambah amalan. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah contoh dari beliau ini. Di sisa-sisa umur kita, perbanyak untuk membaca zikir ini. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dan
Doa ini atau zikir ini dibacanya ketika ruku' dan sujud, ya. Doa ini ya dibacanya ketika ruku' dan sujud. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan di dalam hadis ya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di dalam ruku' dan sujud beliau bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dan beliau ingin menerapkan apa yang diperintahkan kepada beliau di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau dahulu memperbanyak di dalam sujud dan rukuknya bacaan ini. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ustaz, bilangannya berapa? Terserah kita. Tidak ada batasan. Karena tidak ada batasan, kita tidak boleh membatasi bilangan tertentu. Kita tidak boleh katakan, kalau 3 kali lebih utama, atau 5 kali lebih utama, atau 7 kali lebih utama, atau 9 kali lebih utama. Tidak boleh kita memberikan batasan-batasan seperti itu, karena memang hadisnya mutlak, tidak ada batasan. Ya silahkan, ketika mempraktekkan, ya misalnya ingin 3 kali terus, ya silahkan. Tapi jangan katakan 3 kali itu lebih utama daripada 5 kali, daripada 7 kali, daripada 9 kali misalnya. Begitu pula bilangan-bilangan yang lain. Intinya, lakukan tanpa meyakini bahwa bilangan-bilangan tertentu itu lebih mulia daripada bilangan yang lain. Karena memang hadisnya hanya mengatakan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan itu ketika ruku dan sujudnya, dan tidak ada batasan. Kalau kita ingin mempraktekkan 3 kali tidak ada masalah. Kalau ingin 3 kali biar bisa rutin, Ustadz. Tapi anak tidak meyakini bahwa 3 kali itu lebih utama daripada 5 kali. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena kita mempraktekkannya mudahnya seperti itu. Mudahnya seperti itu. Bukan karena keyakinan kita bahwa bilangan itu lebih mulia daripada bilangan yang lainnya. Ya. Dan ketika kita mempraktekkan, maka kita harus tentukan bilangan tertentu. Ya, tidak mungkin kita katakan saya mempraktekkan tanpa bilangan. Tidak mungkin seperti itu, karena kalau kita melakukannya pasti ada bilangan tertentu yang kita lakukan. Sehingga yang tidak dibolehkan bukan melakukannya dengan bilangan tertentu, bukan. Yang tidak boleh kita lakukan ya dan masuk dalam kategori bid'ah adalah ketika kita menentukan bilangan tertentu dan kita meyakini bahwa bilangan tertentu itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau bilangan tertentu itulah yang lebih mulia daripada yang lainnya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain yang lebih detail dalam menjelaskan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidup beliau setelah turunnya surat An-Nasr ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa di akhir-akhir umur kita, di sisa-sisa umur kita, baik kita muda ataupun kita sudah tua, ya, di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, harusnya kita semakin memperbanyak amal kebaikan kita. Baik. Dikatakan di sini di Sahih Muslim ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdih. Ini tasbih dan hamdalah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini istighfar dan taubat.
Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan ini, dan ini sangat selaras dengan perintah yang Allah turunkan di surat An-Nasr. Perintah untuk bertasbih, perintah untuk bertahmid, membaca hamdalah, dan perintah untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau praktekkan dalam kehidupan beliau. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat beliau memperbanyak bacaan itu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih." Wahai Rasulullah, kenapa aku banyak melihatmu membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Akhbarani Rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati." Rabbku, Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kabar kepadaku bahwa aku nantinya akan melihat satu tanda di umatku yang menunjukkan bahwa umurku atau bahwa aku sudah dekat dengan ajalku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar kepada beliau bahwa kalau engkau melihat alamat ini, maka itu menunjukkan ajalmu sudah dekat. Rasulullah mengatakan seperti itu. Fa idza ra'aituha aktsartu min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka ketika aku benar-benar telah melihatnya, akhirnya aku memperbanyak bacaan ini. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath, fath Makkah. Kata beliau, aku telah melihat tanda itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan datang penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad telah melihat orang-orang masuk ke dalam Islam beramai-ramai, secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah engkau, pujilah Rabbmu, dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha menerima taubat. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faham bahwa inilah tanda yang beliau lihat di umatnya yang menunjukkan dekatnya ajal beliau. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan contoh yang sangat berharga bagi kita. Coba kita renungi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga. Beliau tahu itu. Dan beliau juga tahu bahwa dosa-dosa beliau, baik yang lalu maupun yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa beliau tetap terus untuk membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal kebaikan? Kenapa beliau seperti ini? Di antara jawaban para ulama, ini merupakan bentuk ketawaduan beliau. Walaupun beliau tahu seperti itu, beliau tetap terus melakukan amal-amal kebaikan. Sebagian ulama yang lain mengatakan, ini untuk memberikan contoh kepada umatnya, agar umatnya juga melakukan yang seperti itu.
Sebagian lagi mengatakan itulah bentuk syukurnya beliau atas nikmat-nikmat yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada beliau. Makanya beliau semakin banyak melakukan amal kebaikan. Walaupun beliau tahu bahwa beliau pasti masuk surga. Dan beliau telah diampuni dosa-dosanya. Dan apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut semuanya benar. Tidak ada yang salah. Dan semuanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contohlah apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya saja, masih banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar, kata sebagian ulama ya, istighfar dan taubat apabila tidak berguna untuk mengampuni dosa seseorang, tidak berguna untuk menghapus dosa seseorang karena dia sudah tidak punya dosa lagi, akan bermanfaat untuk meningkatkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amal kebaikan. Ya. Istighfar dan taubat apabila tidak digunakan untuk menghapus dosa seseorang atau untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan seseorang, maka istighfar dan taubat tersebut tetap akan bermanfaat untuk orang, yaitu untuk meningkatkan, untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itulah yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istighfarnya beliau. Dari taubat-taubatnya beliau. Karena memang dosa-dosa beliau semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini menyebutkan sebuah hadis yang ini juga bisa difahami bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, amalan beliau semakin banyak. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menurunkan ayat-ayat kepada beliau. Banyak menurunkan ayat-ayat kepada beliau. Tidak biasanya sering datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayat beliau banyak sekali wahyu datang. Sering sekali wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di sini hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu. Dan beliau ketika wafat ya, hari-hari ya yang dekat dengan beliau wafat itu adalah hari-hari di mana wahyu paling banyak datang. Ya, kata para ulama, ini tidak menunjukkan bahwa hari terakhirnya beliau wahyu yang datang paling banyak, tidak. Tapi menunjukkan bahwa hari-hari yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat dengan ajalnya, ya, tidak terkhusus hari tertentu ya, tapi ya berkaitan dengan hari-hari secara umum. Di masa akhir hayat beliau, di masa itulah wahyu paling banyak turun. Dan ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak amalnya. Kenapa demikian? Karena semakin banyak wahyu, maka semakin banyak syariat. Ya, semakin banyak amalan juga. Karena beliau harus sampaikan wahyu itu kepada para sahabat. Beliau juga harus amalkan wahyu itu dalam kehidupan beliau. Dan ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan bahwa di akhir hayat beliau, amalan beliau semakin bertambah. Maka ya ini sangat dianjurkan dalam kehidupan kita. Ada baiknya ya, ada baiknya orang-orang yang sudah di masa pensiun misalnya. Ada baiknya fokus untuk akhirat. Ada baiknya fokus untuk akhirat. Karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak amal di sisa-sisa umurnya. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, dan ini menunjukkan bahwa menambah amal kebaikan di sisa umur kita itu sangat kita butuhkan, sangat penting bagi kita, sangat besar maslahatnya bagi kita. Hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Nantinya setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal. Subhanallah. Nantinya semua hamba Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal. Bisa jadi ya seseorang mati syahid misalnya. Dia dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang mati syahid. Ada tanda khusus, orang-orang tahu, oh Masya Allah ini mati syahid. Nanti kalau ada orang yang mati dalam keadaan ihram, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّيًا. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Mungkin nanti ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Bisa jadi ada tanda khusus yang menunjukkan bahwa orang ini ahli sholat. Orang meninggal dalam keadaan berpuasa. Bisa jadi nanti di akhirat ada tanda khusus yang menjadikan seseorang tahu ini orang meninggal dalam keadaan sholat. Dalam keadaan puasa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Bahwa nantinya seorang hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaan dia ketika meninggal. Tapi bisa jadi hadis ini diartikan atau dimaknai dengan mengatakan bahwa keadaan dia secara global. Kalau dia matinya dalam keadaan baik, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nantinya ketika dibangkitkan dia menjadi orang yang sangat mulia. Bisa jadi maknanya seperti itu secara umum. Ya, nanti orang-orang yang disebutkan amalan-amalan tertentu ketika dia meninggal, bahwa amalan tertentu itu mendatangkan tanda khusus, berarti amalan-amalan itu saja yang mendatangkan tanda khusus. Ya, seperti orang yang berjihad, ya, nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berlumuran darah. Kelihatannya ya dilihat darah tapi indah dan harumnya sangat harum sekali. Baunya, aromanya sangat harum sekali. Seperti aroma misik. Orang yang dalam keadaan ihram akan dibangkitkan dalam keadaan ihram. Adapun amalan-amalan yang lainnya, ya belum tentu seperti itu. Misalnya orang yang meninggal dalam keadaan sholat, apakah nanti dibangkitkan dalam keadaan sholat? Kita tidak tahu secara khusus seperti itu. Ya, karena tidak ada dalil khususnya. Dalilnya dalil umum seperti ini. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba nantinya akan
dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaan meninggalnya. Ya, bisa jadi dimaknai dengan makna umum ya, dengan mengatakan bahwa setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaannya. Apabila keadaan ketika meninggal ya keadaannya mulia, maka dibangkitkan dalam keadaan mulia. Ketika meninggal keadaannya buruk, maka dia dibangkitkan dalam keadaan buruk ya. Demikian wallahu taala alam. Semoga apa yang kita bahas bersama dalam majelis ini benar-benar mendatangkan manfaat yang besar kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini dengan baik dan mudah dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya husnul khatimah, penutup yang baik, dan mudah-mudahan nantinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majelis ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas ceramahnya Ustaz. Ya, sangat bagus sekali ceramah yang disampaikan tadi. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya sudah melihat banyak sekali pertanyaan dalam kolom chat, dan bagi yang ingin bertanya silahkan menuliskan di kolom chat dan berkaitan pada topik malam hari ini, yaitu memperbanyak kebaikan di hari tua. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan Profesor Dr. Zakiuddin Munasir. Silakan di-unmute untuk bertanya secara langsung. Ya. Silakan Prof. Zaki. Terima kasih Dr. Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ceramahnya yang sangat bermanfaat ya. Ada pemikiran atau pertanyaan dari saya. Kok bisa orang yang tadinya berbuat baik, banyak melakukan ibadah, itu berakhir buruk, bahkan sampai murtad? Sebagai contoh sering kita lihat ya kesaksian-kesaksian seorang yang murtad. Padahal kalau kita melakukan ibadah yang enggak rajin dan baik, tentunya kita minta petunjuk kepada Allah. Kenapa? Kok Allah dalam pemikiran kita kok sampai yang dia jadi sesat. Contohnya misalnya ada yang murtad umroh Yesus setelah haji gitu, atau habis sholat tahajud terus melihat Yesus, itu kan aneh menurut saya ya. Betul-betul ibadah bagus tentunya, ibadah itu kan meminta untuk petunjuk Allah. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Saya jawab langsung. Ya, boleh kali ya. Iya, silakan. Taib. Taib. Iya, pertanyaan ya, yang Ustaz. sangat bagus ya. Silakan. Taib, suaranya jelas nggak ya? Silakan. Ada feedback ya, ada suara mantul. Diana terdengar jelas Ustaz, silakan. Diana Taib ya, saya jawab langsung ya, mudah-mudahan suara terdengar dengan baik. Taib. Pertanyaan yang sangat bagus ya, Pak Prof. Ini juga sering ditanyakan dalam penjelasan hadis tersebut. Jawaban yang paling bagus adalah dengan melihat riwayat yang lain. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seseorang yang melakukan amal kebaikan. Amalan tersebut adalah amalan para penduduk surga. Ada tambahan fima yabdu linnas. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan seperti itu. Fima yabdu linnas. Yang tampak bagi manusia. Jadi orang-orang melihatnya seperti itu.
Padahal di dalam hatinya tidak seperti itu. Jadi ada gangguan niat di dalam hatinya. Atau dia sebenarnya tidak ingin seperti itu, tapi karena banyak orang yang melihatnya, dia melakukannya. Tidak ikhlas. Ya, bisa jadi tidak ikhlas, bisa jadi dia munafik. Makanya di akhir hayatnya Allah buka tabir itu. Allah tampakkan kepada orang-orang bahwa sebenarnya orang ini itu tidak pantas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah tampakkan orang ini melakukan keburukan dan dia akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya dengan keburukan itu. Ya, ada yang menjawab dengan jawaban seperti ini, dan ini jawaban yang sangat kuat sekali karena jawaban ini diambil dari riwayat lain pada hadis yang sama. Ya, jadi kata para ulama, ya, riwayat hadis itu bisa dijelaskan dengan riwayat hadis yang lainnya yang lebih lengkap. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang ketika melakukan kebaikan ada gangguan pada hatinya, pada niatnya. Bisa jadi orang ini munafik, sebenarnya dia bukan Islam, tapi menampakkan amal-amal kebaikan. Bisa jadi orang ini tidak ikhlas, tapi melakukan kebaikan agar dipuji oleh orang-orang. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya amalan-amalan yang dilakukan tidak ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan harusnya kita takut, ya. Kita takut, khawatir dengan ria, ya, dengan ketidakikhlasan. Makanya saya sering mengingatkan diri anak sendiri, juga para jamaah, agar kita benar-benar ikhlas dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, jangan sampai amalan-amalan kebaikan yang kita sudah lelah, kita sudah mengorbankan banyak untuk beramal, akhirnya haba'an manthura, sia-sia, seperti debu yang diterbangkan, tidak ada bekasnya sama sekali. Baik, ini jawaban yang pertama, ya, poin pertama pada jawaban. Ada poin yang kedua yang harus kita ingat dalam membahas masalah ini, bahwa masalah-masalah seperti ini itu berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan takdir Allah. Dan ketika seseorang membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala atau membicarakan masalah yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia harus benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui keadaan hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, dan Allah Subhanahu wa taala Maha adil, tidak akan menzalimi hambanya. Tiga hal ini harus benar-benar kita ingat ketika kita membicarakan semua masalah yang berkaitan dengan takdir. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya, ingat dengan seingat-ingatnya bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk hambanya yang ditakdirkan seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah itu Maha bijaksana. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tercela atau tanpa alasan yang mulia. Ini yang kedua. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan yang dibenarkan atau tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin Allah tidak adil. Ketika Allah mentakdirkan seperti itu, pasti dia adil. Dan pasti tidak menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzalla millil abid. Dan Rabbmu, wahai Muhammad, bukanlah zat yang banyak menzalimi hambanya. Ya, tidak ada kezaliman sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan takdir-takdir itu sama sekali, ya. Tidak ada kezaliman sama sekali ketika Allah mentakdirkan hal tersebut kepada salah seorang dari hambanya, ya. Makanya ketika
orang tersebut ditutup dengan keburukan, itu pertanda bahwa memang orang tersebut pantas dengan akhir buruk itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang husnul khatimah di akhir hidupnya, maka berarti memang dia pantas untuk mendapatkannya. Tidak mungkin Allah tidak adil. Ya mohon jawaban ini bisa semoga jawaban ini bisa difahami dengan baik. Berikutnya Pak Ustaz, bolehkah kita berdoa misalnya untuk diri sendiri atau untuk keluarga, teman-teman untuk terhindar dari takdir kedua tadi, kan kita suka mendoakan semoga khotimah gitu. Baik. Yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, misalnya ya seperti yang saya tadi sebutkan, ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik adalah akhir umurku, dan jadikanlah amalku yang terbaik adalah akhir dari amalanku. Ya, dengan seperti ini, ya, ketika kita berusaha terus seperti itu, insya Allah Allah akan wujudkan hal tersebut dalam kehidupan kita, ya, menjadi akhir hidup kita. Ketika kita berusaha terus, dan Allah Maha Pemurah, ya, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui keadaan kita, kejujuran kita ketika berdoa. Allah tahu itu semuanya. Dan yakinlah ketika kita berdoa seperti itu, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Adapun doa yang tadi disebutkan, ya Allah hindarkan aku dari takdir burukmu. Ana melihat sebaiknya kita pilih doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu sudah lebih dari cukup, ya. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik tuntunan atau petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan tidak ada yang bisa mengubah takdir, ya, kecuali doa. Namun para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, mereka mengatakan yang dimaksud dengan takdir di sini adalah takdir yang di tangannya para malaikat. Ya, adapun takdir intinya yang ada di Lauh Mahfuz, ya, maka tidak bisa berubah sama sekali. Yang bisa berubah adalah takdir yang ada di tangan malaikat, ya, dan itulah yang dijelaskan di dalam ayat, ya, di surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus takdirnya, Allah juga bisa menetapkan takdirnya. Wa 'indahu ummul kitab, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ummul kitab, yaitu takdir yang inti yang ada di Lauh Mahfuz, ya. Jadi di sana ada pembagian takdir yang seperti ini untuk mengompromikan banyak dalil. Ya, ada takdir yang bisa berubah-ubah, ada takdir yang tidak bisa berubah-ubah. Yang tidak bisa berubah itu takdir yang inti yang ada di Lauh Mahfuz. Sedangkan yang bisa berubah adalah takdir yang ada di tangan para malaikat, ya. Dan yang ada di tangan para malaikat ini tidak mungkin keluar dari takdir yang ada di Lauh Mahfuz, ya. Intinya, ya, soalnya kan sering berdoa janganlah kami mati kecuali dalam Islam, itu kan salah satu. gimana? Janganlah matikan kami kecuali dalam keadaan Islam. Iya. Kalau Kalau seperti itu sangat bagus. Ya, seperti doanya Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau dahulu sering berdoa dengan doa Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Beliau sering berdoa seperti itu, ya Allah, matikan aku, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan dalam keadaan menjalankan sunnah.
Itu seperti itu tidak ada masalah. Gimana, Prof? Ya, nun Ustaz. Makasih, alhamdulillah. Ya, barakallah. Barakallahu fikum. Prof. Ya. Jazakallah khair atas jawabannya. Baik, Ustaz, ini banyak peserta kajian yang ingin diulang kembali lafal doa yang tentang tahu. Afwan, suaranya di tempat anak kok putus-putus ya. Doa yang apa? Doa yang Ustadz ucapkan saat awal kajian yang tentang Ya. agar di akhir. Baik. Doanya Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah. Ya Allah, jadikan umurku yang paling baik adalah yang terakhirnya. Dan jadikan amalanku yang paling baik adalah amalanku yang menjadi penutup hidupku. Syukran Ustaz. Banyak yang menanyakan soalnya. Mungkin panitia bisa dituliskan di kolom chat nanti ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari peserta kajian, Ustadz, apakah orang tua yang berusia lebih dari 70 tahun, apakah hidayah sunnah masih akan datang pada orang tua dengan sebab doa anaknya tersebut? Ya jelas, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Hal tersebut tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyaklah berdoa untuk orang tua, ya, banyak berdoa untuk orang tua. Dan pilihlah waktu-waktu yang mustajab, ya. Ya, pilihlah doa-doa yang sesuai dengan keadaan orang tua, ya. Lihatlah bagaimana para sahabat sangat semangat dalam mendoakan orang tuanya. Seperti misalnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau banyak sekali mendoakan ibu agar masuk Islam. Kita bisa bayangkan ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika sudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya masih kafir. Dan beliau banyak mendoakan hidayah untuk ibu. Sampai akhirnya ibunya mengatakan sesuatu yang di dalamnya ada sisi menjelek-jelekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Abu Hurairah sampai menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau meminta kepada Rasulullah agar beliau doakan orang tuanya, ibunya agar masuk Islam. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk ibunya. Dan setelah itu, ya, beliau pulang ke rumahnya, ternyata mendapati ibunya sedang mandi. Dan ibunya melarang sahabat Abu Hurairah ketika itu untuk masuk rumah. Setelah ibunya selesai dari mandi itu, ibunya mengikrarkan tentang keislamannya. Ya. Ini bisa menjadi penyemangat bagi kita dalam mendoakan orang tua. Dan jangan juga bersedih ya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Jangan bersedih.
atau jangan terlalu kecewa dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, doa-doa kita itu mendatangkan pahala bagi kita. Dan kita tidak akan rugi dengan amal kebaikan kita. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu mana yang terbaik bagi seorang hamba. Dan mana yang dipantasi oleh seorang hamba kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu itu. Maka keputusan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah takdir ini masalah ghaibi. Ini masalah gaib. Ini masalah gaib. Ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin tahu apa alasan Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan hal yang seperti itu. Yang jelas kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang lebih tahu apa yang dipantasi oleh hambanya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada hambanya. Allah pasti bijaksana, pasti adil, dan Allah tidak mungkin menzalimi. Itu yang bisa kita katakan ketika membahas masalah takdir. Karena ini sirrun asrarillah. Itu rahasia dari banyak rahasia yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, syukran Pak Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang sama dari para jamaah. Assalamualaikum, mohon petunjuk bagaimana cara mengejar ketertinggalan amalan-amalan yang kita tinggalkan di usia muda kita dulu, agar kita jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Lalu, apa yang harus dimulai awalnya? Iya. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dapat hidayahnya di akhir-akhir umurnya. Dan bersyukurlah dengan keadaan itu. Karena ternyata di sana ada banyak orang yang sampai menutup umurnya belum sadar juga. Alhamdulillah Allah masih sadarkan kita ketika kita masih hidup. Kemudian ketika kita sudah sadar seperti ini, ya, jangan dengan serta-merta kita langsung lakukan amalan yang berat sekali bagi kita. Terlalu semangat seperti ini juga tidak baik pengaruhnya untuk hari-hari kita ke depan. Maka mulailah dengan amalan-amalan yang kecil. Mulailah dengan amalan-amalan yang kecil dan rutinkan. Kalau amalan yang kecil sudah bisa rutin, maka kita tingkatkan. Kita tambahi amalan yang lain. Kita tambahi amalan yang lainnya. Kita tambahi amalan yang lainnya. Seperti itu. Sehingga nantinya kita sampai pada keadaan kita melakukan amalan yang banyak. Tapi kita merasa masih ringan. Ya seperti orang yang menyadari bahwa ternyata dia kurang olahraga misalnya. Tidak baik bagi dia, di hari pertama dia sadar, akhirnya dia lakukan olahraga sekuat-kuatnya. Tidak baik seperti itu. Karena nantinya di hari itu dia melakukan seperti itu, di hari setelahnya badannya semuanya pegel-pegel, ya. Bisa jadi dia sakit di hari kedua. Dan akhirnya tidak melakukan olahraga lagi. Yang baik adalah dia melatih dulu dengan latihan-latihan ringan. Hari kedua dia tambah latihan. Hari ketiga tambah lagi. Atau mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu atau sepekan dia melakukan latihan ringan terus, tapi rutin. Nanti pekan kedua dia tambah lagi. Rutin. Nanti pekan ketiga tambah lagi, rutin selama sepekan. Ketika bisa seperti itu, maka dia akan bisa terus berolahraga dan akhirnya dia sampai pada hari di mana dia berolahraga dengan olahraga yang banyak, tapi badannya bisa menerimanya dengan baik. Amalan ibadah juga demikian. Ya, jangan terlalu semangat, kemudian akhirnya malah menjadi sangat berat dan akhirnya terputus lagi.
Kemudian para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita juga fokus pada amalan-amalan yang pahalanya bisa terus kita dapatkan. Walaupun raga kita sudah di bawah tanah, ya, di liang lahat. Ada baiknya kita fokus pada amalan-amalan yang seperti ini. Apa contohnya? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah jariyah, ya wakaf. Wakaf, dan wakaf ini tidak harus nominalnya besar, ya. Tidak harus nominalnya besar. Apalagi di zaman kita ini, alhamdulillah, banyak lembaga-lembaga yang membuka kesempatan untuk berwakaf. Walaupun uang kita sedikit, tapi mereka bisa membuat sesuatu yang besar, yang nantinya sesuatu tersebut akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan tentunya kita juga harus selektif dalam menyalurkan dana wakaf tersebut kepada lembaga-lembaga yang kita benar-benar percaya. Benar-benar terbukti dia amanah, dan setelah dilakukan atau setelah dibangun, misalnya masjid tersebut, memang benar-benar digunakan oleh masyarakat untuk kebaikan-kebaikan. Ya, wakaf ini sangat penting. Dan wakaf tidak harus masjid, ya. Wakaf bisa berupa masjid, bisa berupa lembaga pendidikan Islam, ya. Bisa berupa sawah yang hasilnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, bisa berupa sumur, bisa berupa mushaf, ya. Dan banyak hal yang lainnya. Ya, wakaf paling tidak kita punya, ya. Paling tidak kita punya amalan wakaf ini. Sehingga kita ketika sudah meninggal, tetap ada pahala yang terus mengalir ke kuburan kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama yang kita sebarkan kepada orang lain. Dan sering saya singgung, ya, untuk menyebarkan ilmu, kita tidak harus menjadi ustadz dahulu. Kita tidak harus menjadi ustadz yang dipandang orang yang sangat berilmu, ya, sudah mempelajari banyak ilmu agama. Tidak harus seperti itu. Yang penting kita tahu bahwa apa yang kita sampaikan benar-benar sesuai dalil. Dan menyebarkan ilmu juga tidak harus di majelis ilmu. Tidak harus di kajian, tidak. Kita bisa menyebarkan ilmu ini kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada teman kita, kepada tukang-tukang yang ada di sekitar kita, ya, kepada bawahan-bawahan kita. Ilmu yang kita sebarkan tersebut, apabila diamalkan oleh mereka, bahkan disebarkan ke orang lain, akan mendatangkan pahala terus kepada kita. Kemudian anak yang soleh, ya, ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian, ya, menulis buku yang bermanfaat bagi kaum muslimin, ya. Ini juga termasuk di antara amal jariyah. Maka para jemaah sekalian, fokuslah pada amalan-amalan ini, sehingga walaupun umur kita pendek, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, ya, seakan-akan kita punya umur yang kedua setelah kematian kita. Ya, demikian Allah taala alam. Atas jawabannya. Baik, ini pertanyaan mengenai pikun, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau orang sudah menjadi Alzheimer atau pikun, perhitungan amal dan dosanya apakah berhenti? Lalu ada juga yang bertanya bagaimana amalan ibadah yang dia suka lupa karena sudah pikun, sudah melakukan sholat, namun ternyata dia belum suci. Silakan Ustaz. Iya, kalau pikunnya sudah parah, ya, maka kita katakan orang yang seperti ini sudah tidak ada beban syariat. Dia sudah tidak memiliki beban dalam syariat. Apabila dia meninggalkan kewajiban karena pikunnya, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Karena
beban syariat itu digantungkan kepada akal yang sehat. Beban syariat itu digantungkan kepada akal yang sehat, ya, akal yang sempurna, dan orang yang pikun sudah tidak memiliki hal itu. Ya, makanya kita tahu anak kecil tidak ada beban syariat. Dan bisa jadi anak kecil lebih baik keadaannya daripada orang yang pikun seperti itu. Yang anak kecil saja tidak ada beban syariat. Apalagi orang yang sudah pikun seperti itu. Ya, namun saya sering ulang-ulang ya, ketika ada pertanyaan seperti ini, tetap ingatkan orang-orang seperti itu untuk melakukan amalan ibadah. Tetap perintahkan orang-orang tersebut, ingatkan orang-orang seperti itu untuk banyak beribadah, banyak berzikir. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupannya dengan amal-amal kebaikan itu. Sehingga kita harapkan nantinya dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik ya. Wallahu taala a'lam. Amin. Insyaallah khair, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Pada saat sujud, bolehkah kita merutinkan doa permohonan? Tafadhol. Ya. Tidak ada masalah ya kita ketika sujud merutinkan pemohonan tertentu. Terutama pada hajat-hajat yang berhubungan dengan akhirat yang sangat kita harapkan. Ya. Sangat kita harapkan untuk kita dapatkan. Seperti misalnya kita rutinkan Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga firdaus yang paling tinggi. Dan ini untuk menerapkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la. Apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Kita tidak ada masalah misalnya setiap kita selesai membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Kemudian kita baca Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ufirli. Kemudian setelah itu kita meminta kepada Allah surga firdaus ini. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Setiap kali sujud kita katakan seperti itu, tidak ada masalah ya. Selama kita tidak meyakini bahwa itu ya Rasulullah dulu seperti itu, bahwa ada keutamaan khusus untuk menjalankan yang seperti itu, ya tidak seperti itu. Tidak ada masalah, dan ini dijelaskan dengan tegas oleh sebagian ulama. Ini bukan termasuk bid'ah ya. Dan ini bukan mengkhususkan amalan tertentu, padahal amalan itu sebenarnya ya umum. Sehingga jadi bid'ah, tidak seperti itu ya, karena di sini tujuan kita adalah melakukan amalan yang baik secara rutin. Dan kita melihat sujud itu merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk berdoa dengan doa yang sangat istimewa itu ya. Ini al-firdaus al-a'la, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kenikmatan akhirat tidak ada yang lebih tinggi daripada di surga firdaus, karena di sana ada para nabi, Rasulullah di sana, dan jelas ya orang yang di sana lebih berhak melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kenikmatan yang paling disukai oleh penduduk surga. Ya, ini permintaan yang sangat besar sekali, maka kita gunakan waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika sujud, untuk meminta permintaan seperti itu. Dan yang seperti ini tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita katakan bahwa sujud ini, di waktu sujud, doa yang paling afdal adalah doa ini, yaitu doa meminta surga firdaus. Ada keutamaan tertentu. Itu yang tidak boleh. Adapun kita merutinkan suatu doa ketika kita sujud, bukan karena kita meyakini bahwa dahulu Rasulullah SAW menjalankannya seperti itu, tapi kita melihat bahwa ini adalah waktu yang paling pantas untuk saya panjatkan doa ini,
Yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, ini seperti orang ketika ingin merutinkan membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Dan dia pilih waktu ba'da subuh. Karena di waktu ba'da subuh itulah waktu dia yang paling cocok untuk membaca Al-Quran. Ya belum ada kegiatan atau kesibukan, ada waktu 1 jam, dia bisa habiskan 1 juz. Akhirnya dia rutinkan seperti itu setiap hari. Tidak ada masalah. Ya. Ini sama dengan orang-orang sekarang menentukan jam 7 sampai jam 12 sebagai waktu untuk belajar di sekolah. Ya, atau waktu untuk belajar di pondok, belajar agama. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Karena penentuan tersebut itu karena pertimbangan maslahat. Ya, pertimbangan yang logis. Bukan karena pertimbangan bahwa waktu jam 7 sampai jam 12 itu ada kemuliaan tertentu di situ. Bukan karena keyakinan bahwa Rasulullah dahulu seperti itu, ya. Bukan karena itu, tapi karena pertimbangan yang logis, ya. Karena itu memang waktu yang paling baik untuk digunakan belajar. Karena ini waktu yang paling baik digunakan untuk berdoa. Karena memang inilah yang bisa dilakukan agar bisa rutin dalam berdoa seperti itu. Ya, seperti itu tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Ustaz, bila belum hafal bahasa Arabnya, apakah boleh pakai bahasa Indonesia, Ustaz? Iya, berdoa dalam sholat, ya. Berdoa dalam sholat. Ini diperselisihkan oleh para ulama apabila menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Bahkan ada perselisihan di kalangan para ulama berdoa dengan selain doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada perselisihan di kalangan para ulama, bolehkah berdoa dengan doa selain yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah di dalam sholat? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan boleh. Kita boleh berdoa dengan doa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, asalkan maknanya baik. Kemudian masalah yang kedua, apakah boleh berdoa dengan doa selain bahasa Arab? Maka jawabannya kita katakan boleh. Terutama bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab. Karena apa? Dalilnya apa? Dalilnya karena Rasulullah SAW memerintahkan kita berdoa. Dan Rasulullah tidak membatasi bahasanya. Ya, seperti ketika sujud, ya. Wa amma as-sujud fajtahidu fihi minad du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalamnya untuk berdoa. Jadi perintahnya itu bersungguh-sungguh untuk berdoa. Rasulullah tidak mengatakan bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa dengan bahasa Arab. Tidak ada pembatasan dalam bahasa, ya. Dan hakikat berdoa itu meminta sebuah permintaan dari seseorang yang derajatnya lebih rendah kepada yang derajatnya lebih tinggi. Itulah hakikat dari doa. Dengan bahasa apapun. Dengan bahasa apapun, kalau hakikatnya seperti ini disebut doa. Maka persyaratan harus dengan bahasa Arab, ya. Ini dalilnya kurang kuat, ya. Dalilnya kurang kuat, wallahu taala a'lam. Namun para jamaah sekalian, kalau kita bisa berdoa dengan bahasa Arab, tentunya itu lebih afdal. Ustadz, kenapa kita katakan lebih afdal? Ya karena dengan seperti itu kita keluar dari khilafnya para ulama. Kita keluar dari perdebatan. Dan para ulama sudah menyebutkan kaidah yang sangat masyhur dalam masalah ini, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu lebih itu dianjurkan. Ya. Kalau kita bisa berdoa dengan bahasa Arab dan kita faham apa yang kita ucapkan dengan bahasa Arab itu, maka tentunya itu lebih afdal daripada berdoa dengan bahasa lain, ya, baik dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Jawa, bahasa Kromo, ya.
ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Tapi ya kalau misalnya kita tidak bisa, maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan untuk berdoa. Ya, tentunya tidak berdoa itu tidak lebih baik daripada berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, karena para jemaah sekalian, sebenarnya memang bahasa ini dalam masalah doa itu tidak mempengaruhi hakikat doa sama sekali. Yang dimaksud dalam hadis ya yang mengatakan bahwa sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya perkataan-perkataan manusia, bukan perkataan yang dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bahwa sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya, tidak boleh di dalamnya perkataan manusia. Tidak boleh perkataan manusia ada di dalam sholat ini. Yang dimaksud hadis itu silahkan dirujuk ya di buku-buku syarah ya penjelasan tentang hadis itu. Yang dimaksud di situ adalah obrolan. Obrolan. Ucapan manusia satu kepada manusia yang lain. Itu yang dimaksud dalam hadis itu, bukan perkataan dengan selain bahasa Arab. Makanya kalau ada obrolan di dalam sholat, walaupun dengan bahasa Arab tidak boleh. Ya, kalau misalnya ada orang kita lagi sholat gini, ya, kemudian dia ada datang teman kita, kemudian dia mengatakan kaifa haluk, yang artinya gimana kabarmu? Kita ditanya dengan pertanyaan seperti itu dalam sholat kita, kemudian kita dalam sholat itu mengatakan alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Dengan bahasa Arab. Sholatnya batal atau tidak? Kita katakan batal. Walaupun jawabannya dengan bahasa Arab. Karena memang itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai perkataan manusia. Itulah obrolan. Adapun doa tidak demikian. Ketika kita mengatakan, ya Allah, mudahkanlah urusan-urusanku. Ini bukan perkataan manusia, antara manusia yang satu kepada manusia yang lainnya, bukan. Ini permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah isi sholat kita ya. Isi sholat kita itu tidak lain adalah doa-doa itu. Bukankah ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah katakan hamidani Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah katakan, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah katakan athna alayya abdi. Allah jawab apa yang kita ucapkan. Ketika kita katakan Maliki Yaumiddin, Allah katakan majjadani abdi. Ya. Ini seakan-akan ada percakapan antara seorang hamba ketika sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ya yang disebut sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda melihat terutama bagi mereka yang belum bisa bahasa Arab ya, jangan sampai lewatkan kesempatan untuk berdoa di dalam sujud-sujud kita. Ya, dan tidak ada masalah bagi mereka untuk berdoa dengan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Ya, tidak ada masalah bagi mereka untuk berdoa dengan doa-doa selain bahasa Arab. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas semua jawaban dan nasihat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita sehari-hari. Dan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita sudah sampai pada akhir acara Ustaz. Saya infokan kembali untuk para peserta kajian bahwa kajian malam ini dapat disimak kembali dalam format channel YouTube Ukhuwah Pediatrik. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, pada teman sejawat, guru besar, senior sekalian, jazakumullah khairan katsiran. Saya Bobi Darmawan beserta kru Ukhuwah Pediatrik mohon undur diri. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.